Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal TKP atau tes karakteristik pribadi CPNS 2024. Dan video ini merupakan video yang pertama. Soal pertama, pengurus tempat ibadah di lingkungan tempat Anda tinggal akan memperingati acara peringatan Hari Besar Keagamaan. Saat rapat dengan pengurus tempat ibadah, hasil rapat memutuskan untuk mengundang salah satu penceramah agama yang dikenal sangat moderat pemahaman agamanya. Sikap Anda terhadap rencana undangan kepada penceramah tersebut adalah A. Tidak mempedulikan siapapun yang mengisi ceramah karena tidak berpengaruh pada kehidupan saya. B. Menolak penceramah tersebut dengan alasan tidak sealiran dengan saya. C. Mendukung hasil rapat terhadap penceramah supaya terlihat satu suara di dalam rapat. D. Mendukung karena pentingnya pemahaman moderasi dalam beragama di lingkungan masyarakat. E. Mendukung karena penceramah tersebut sudah saya kenal dan sealiran dengan saya. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor satu yang benar adalah pilihan D, yaitu mendukung karena pentingnya pemahaman moderasi dalam beragama di lingkungan masyarakat. Soal nomor dua, Anda adalah orang tua baru dengan seorang anak yang masih belia. Di tengah perkembangan zaman, di mana aliran informasi menyebar dengan cepat melalui platform-platform media sosial, upaya Anda untuk membentengi anak dari paham-paham radikalisme sejak kecil adalah A. Tidak memberikan smartphone hingga anak Anda berusia 18 tahun, B. Menanamkan semangat kebangsaan dan toleransi, C. Selektif dalam memilihkan teman bermain kepada anak Anda, D. Membatasi fitur smartphone anak Anda agar tidak mengakses konten radikalisme. E. Memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Silakan teman-teman jawab. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan E, yaitu memberikan pemahaman agama yang baik dan benar secara moderat dan damai. Nah, untuk soal TKP ini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Namun di antara kelima pilihan ini ada yang punya skor yang lebih tinggi dan ada skor yang lebih rendah. Jadi kita harus memilih pilihan jawaban yang punya skor yang paling tinggi, yaitu 5. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 3. Anda baru saja dimutasi ke Desa Sukatani. Salah satu warga di Desa Sukatani selalu membuat onar dan memperkeruh suasana sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Anda sudah berkali-kali menasehati oknum itu, tetapi Anda malah mendapat ancaman akan diteror tiap harinya. Sikap Anda adalah A. Mencoba menasehatinya lagi secara empat mata agar ia sadar. B. Melaporkannya ke kantor polisi karena ia membahayakan nyawa Anda. C. Melaporkan kepada ketua RW karena ia telah meresahkan warga setempat. D. Tidak ikut campur karena Anda bukan warga asli di desa itu. E. Memberitahukan keluarganya untuk menasehatinya karena perbuatannya dapat memicu keresahan di desa tersebut. Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah pilihan C, yaitu melaporkan kepada ketua RW karena ia telah meresahkan warga setempat. Lanjut soal nomor 4. Baru-baru ini media massa dihebohkan dengan pengesahan undang-undang yang mengakibatkan unjuk rasa dari berbagai kalangan, bahkan sampai bermunculan tindakan terorisme dan separatisme. Banyak kalangan yang pro dan kontra dengan undang-undang tersebut. Sikap Anda sebagai ASN adalah A. Biasa saja karena menurut Anda unjuk rasa penolakan undang-undang menjadi hal biasa. B. Ikut mengkritik kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. C. Tetap menyetujui kebijakan pemerintah karena Anda ASN. D. Mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan Anda. E. Mengajak rekan kerja untuk mengomentari undang-undang tersebut. Silakan dijawab.
Dari kelima pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan Anda. Lanjut soal nomor 5. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online segera, sedangkan Anda belum paham sama sekali terkait hal tersebut. Sikap saya seharusnya A. Meminta bantuan pendamping karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update sesegera mungkin dengan koordinasi dengan tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dilakukan dalam sistem. Silakan dijawab. Dari kelima pilihan ini, pilihan jawaban yang punya skor paling tinggi adalah pilihan C, yaitu melakukan update sesegera mungkin dengan koordinasi dengan tim sistem informasi. Lanjut soal nomor 6. Chandra, seorang honorer berstatus P3K yang ingin mendaftar di seleksi CPNS tahun 2023, dituntut harus cermat dalam bermedia sosial. Di era sekarang ini sangat banyak berita dan informasi hoax yang beredar di sosial media. Salah satunya pengangkatan P3K di tahun 2023. Informasi ini disebar oleh pihak yang belum mengetahui infonya secara pasti, sehingga membuat banyak honorer yang terprovokasi. Sikap Chandra menanggapi hal tersebut adalah A. Membatasi penggunaan media sosial dan menggunakan untuk hal yang penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya dan menunggu pengumuman resmi dari BKN. C. Mengenali judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat dari soal nomor 6 adalah pilihan B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya dan menunggu pengumuman resmi dari BKN. Soal nomor 7. Sejarah mencatat negara Rusia, Amerika Serikat, dan Cina sudah pernah mendarat ke bulan karena penemuan teknologi yang maju. Sementara Indonesia masih jauh tertinggal dari kemajuan teknologi. Sebagai warga negara, sikap Anda sebaiknya A. Merasa jiwa nasionalisme tercoreng karena tidak mampu seperti negara-negara tersebut. B. Merasa kasihan terhadap bangsa Indonesia dengan kemajuan iptek yang rendah. C. Mencari terobosan baru dengan penemuan yang lebih tinggi yang bisa mengalahkan negara-negara tersebut. D. Termotivasi untuk belajar terus dalam mengikuti jejak negara-negara tersebut. E. Merasa bangga dengan negara lain yang sudah menciptakan teknologi tinggi. Silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah pilihan D. Termotivasi untuk belajar terus dalam mengikuti jejak negara-negara tersebut. Soal nomor 8. Di kantor Anda beredar kabar bahwa Ibu Ida, salah seorang kasir di divisi keuangan, menggelapkan uang setoran sales untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini Ibu Ida tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan di kantor, sehingga menjadi viral dan banyak karyawan lain ikut membahasnya juga. Menurut Anda, sebagai karyawan di perusahaan tersebut, apa pendapat Anda? A. Memberi saran kepada para direktur untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar adanya. Kalau benar, saya akan berusaha menangkapnya. Silakan dijawab.
Soal nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Soal nomor 9, pekerjaan sehari-hari menuntut saya untuk bersikap profesional dalam kondisi apapun. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan yang rutin. D. Pekerjaan yang menantang. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Silakan dijawab. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan A, yaitu bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Soal terakhir, soal nomor 10. Semenjak ada kerusakan di PLTA di wilayah tempat tinggal Anda, pasokan listrik ke rumah warga menjadi bermasalah, membuat masyarakat di sekitar harus mengalami pemadaman listrik secara bergiliran. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk Anda. Selain itu, banyak perabotan elektronik yang rusak akibat daya listrik yang tidak stabil. Melihat kondisi seperti ini, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa listrik, yaitu PLN, secara damai dan meminta penjelasan sebenarnya apa yang terjadi. B. Santai saja, saya masih bisa menggunakan lilin untuk kebutuhan penerangan dan barang elektronik yang rusak ya dibuang saja. C. Mengumpulkan masyarakat dan berencana untuk mendatangi kantor PLN guna meminta pertanggungjawaban atas kejadian ini. Jika PLN tidak mau bertanggung jawab, maka akan kami kuasai kantornya. D. Meminta kepada seluruh anggota keluarga untuk bertahan atau sementara pergi menginap ke rumah saudara yang dengan senang hati menerima kami sampai keadaan membaik. E. Untuk sementara tidak menggunakan perabotan elektronik, cukup memakai alat tradisional, membeli lampu emergensi dan berusaha sabar dan menenangkan anggota keluarga yang emosi dengan keadaan ini. Silakan dijawab. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah pilihan E. Untuk sementara tidak menggunakan perabotan elektronik, cukup memakai alat tradisional, membeli lampu emergensi dan berusaha sabar dan menenangkan anggota keluarga yang emosi dengan keadaan ini. Baik, sekian untuk contoh soal TKP CPNS 2024 untuk video pertama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.